Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bisubhati li dhabtil adad. Jazakallahu khair. Dan setelah beberapa minggu yang lalu kita membahas berkaitan dengan hendaknya seseorang itu menyisihkan waktunya untuk membaca Al-Quran, menyisihkan waktunya untuk bertafakur, menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Maka di sini lagi dikatakan wa iyakuna laka wirdun, hendaklah kita menyisihkan waktu untuk berwirid. Min zikrillah, dari zikir kepada Allah yang kita tetapkan waktunya dan kita tetapkan juga, kita hitung bilangannya. Misalnya apa yang dibaca di waktu pagi, apa yang dibaca di waktu sore. Fala ba'sa bisubhati, dan tidak mengapa jika memang kita harus menggunakan tasbih lidhabtil adat, untuk memastikan bilangannya itu tepat. Jadi tasbih itu bukan itu yang dituju. Tasbih itu hanya alat bantu untuk memastikan kalau kita membaca zikir 100 memang 100, kalau kita baca 120 120. Jadi jangan dipermasalahkan tasbihnya, karena itu sekali lagi hanya alat bantu saja untuk memudahkan. Amun orang kada hendak bertasbih kada apa-apa juga, silahkan aja pakai jari. Pian hendak bersusun kerikil, kata sarahja, dulu orang bersusun kerikil. Wa alam anna dzikra ruknut tariq wa miftahut tahqiq wa silahul muridin wa mansurul wilayah. Ketahuilah bahwasanya zikir itu adalah pondasi di dalam perjalanan seorang hamba untuk mencari keridhaan Allah. Makanya kan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah harta dan keluargamu melalaikan kamu dari zikrullah, dari mengingat Tuhan. Bercari rezeki silahkan, berkumpul keluarga silahkan, tapi jangan melalaikan dari zikir. Dan juga kunci menuju kesungguhan yang sebenarnya di dalam perjalanan menuju Allah itu adalah zikir. Wasilahul muridin, dan juga dia adalah senjata bagi orang-orang yang memang ingin berjalan menuju Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum. Sebutlah aku, ingatlah aku, niscaya aku pun akan mengingatmu, akan menyebutmu.
Allah berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Dan selalulah kamu berzikir menyebut Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa qala ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu banyak menyebut dan mengingat Allah. Jadi kita disuruh untuk banyak berzikir. Zikir itu banyak para jamaah jalannya, bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertahlil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ujar Allah, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini berdasarkan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu in hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia menyebutku. Fa in zakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia, ujar Allah, mengingat aku, menyebut aku dalam dirinya, maka aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in zakarani fi malain, apabila dia menyebut namaku di dalam satu perkumpulan, zakartuhu fi malain khairun min malai. Dan apabila dia menyebut aku di satu perkumpulan, aku pun akan menyebut namanya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Kita tuh menyebut nama Tuhan papadaan kita. Saling menyebut nama Tuhan, kita bertahlil di kumpulan manusia. Maka Allah pun akan menyebut-nyebut nama hamba itu dan membanggakannya di hadapan para malaikat. Jadi langit tuh bergeburuh juga, rami juga nang disambat ngaran kita ketika Allah disebut di dunia ini. Amun malaikat tuh para jamaahnya kan bisi nafsu, wajar aja. Amun Tuhan aja terus dianunya. Amun kita ini diberi Tuhan nafsu dan banyak ujian. Makanya hebat banar orang apabila di tempat yang potensi lalainya besar, di situ ingat lawan Tuhan. Macam di pasar sambil menunggu dagangan. Padahal pasar itu salah satu tempat yang paling diketujui syaitan. Karena potensi-potensi kecurangan orang banyak di situ. Memang kalau dilihat dasar iya sepalih. Nang bedagang ngorangi timbangan. Nang bila bepandir barang kada jujur. Udahnya orang nang datang memalak-malak kios. Kumpulan segala maksiat. Makanya dalam hadis dikatakan seburuk-buruk tempat apa? Pasar dalam hadis. Sebaik-baik tempat masjid. Berarti jamun kayak itu seburuk-buruk tempat pasar kayak itu jual aja toko di pasar jadi kadanya kayak itu, Bang. Karena memang potensi kecurangan itu besar sekali terjadi di pasar itu, berbagai macam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Maka iblis tuh ketujuhnya mamaharu di situ. Maka hebat benar orang apabila di situ diingat lawan Tuhan di toko, kada ada orang berdagang, mengajinya di situ, berzikirnya di situ, bertasbihnya di situ. Pokoknya di mana waktu orang lalai di situ kita ingat, itu bagus benar berzikir di waktu itu. Makanya kan ada sholat aja namanya sholat awwabin. Awwab itu artinya orang yang kembali kepada Allah ketika orang-orang asik terlena. Dan juga dikatakan wa ana jali suman zakarani, aku ini adalah teman duduk bagi orang yang selalu menyebutku. Bukan Tuhan bertempat di situ.
Tapi menunjukkan bahwa orang bila berkawan duduk itu menunjukkan makna kedekatan. Artinya Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang menyebut namanya. Ujar Nabi, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Ujar Nabi, hendaklah kalian kuberi amalan. Amalan yang paling hebat, paling top. Dan yang paling, apa jadi kita, luar biasa menurut Tuhan. Dan inya paling hebat dalam menaikkan derajat. Dan bahkan ujar Nabi, dia lebih hebat, khairul lakum min infaqiz zahabi wal warid. Lebih hebat daripada kamu menyedekahkan emas dan duit. Wa min antalqa aduwakum fatadribu a'naqahum, dan juga lebih baik daripada kamu bertemu musuh lalu kamu penggal lehernya, wa yadribu a'naqakum. Artinya lebih hebat daripada jihad. Kita berhasil membunuh orang, bahkan kita pun syahid. Tapi ada yang lebih hebat dari itu semua. Apa? Ujar sahabat, bala, apa ya Rasulullah yang hebat pada itu? Ujar Nabi, zikrullah, yaitu berzikir dan selalu mengingat Allah. Mengingat Allah itu para jamaah amalan yang orang kada kawa deteksi. Karena kita beranai, tetapi ingat lawan Tuhan. Mengingat Allah itu karena dampaknya akan sangat banyak. Mengingat Allah itu menjadikan orang ringan untuk berbuat baik dan menghalanginya dari perbuatan buruk. Bila bermula inya hendak berbuat kada baik, di situ inya mengingat Allah, maka itu menjadi penghalang, menjadi rem baginya. Udah. Dijulungi orang duit, disuap orang. Bahan tangan sudah duit di muka. Lamun saat itu inya ingat dengan Allah, maka itu menahan inya. Cuma mun kita banyak kada ingat nih nah, maka nang iyanya dasar banyak kada ingatnya. Nang ingat gin pura-pura kada ingat. Tahan tang duit tuh. Wal dzikri zamarat wa rata'ij yajiduha man wadaba alaihi biwasfil adab. Dan zikir itu memiliki buah serta hasil yang mampu dirasakan oleh orang yang merutininya selama dia lakukan zikir itu dengan penuh adab, wal hudur, dengan hati yang hadir. Jadi jangan pian kira amalan-amalan itu kada ada berdampak. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya, an yajida fihi minal halawati wal ladzati ma yastahkiru fi jambihi kullu ma ya'rifuhu minal ladzat kullu ma ya'rifuhu minal ladzat ad-dunyawiyah wal malai. Minimal kalau dia belum mendapat dampak, misal ada amalan yang apabila amalan itu dirutinkan, maka dia salah satu dampaknya ada untuk memudahkan rezeki. Itu hanya efek samping. Tujuan utama zikir bukan itu. Efek yang dirasakan memudahkan rezeki. Padahal nang ianya dari zikir itu adalah untuk mengingat Allah dan mendapat ridhonya. Itu tujuan zikir. Nang kaya ada obat, kalau ulun kada khilaf ngarannya heptasan. Heptasan itu obat yang sebenarnya adalah untuk
orang nang alergi. Itu tujuan obat tuh, alergi orang. Tapi banyak juga orang meminum obat itu yang dikejar ngantuknya. Padahal itu lain obat ngantuk, obat guring lain. Itu obat orang alergi. Tapi salah satu efek samping yang Inya rasakan adalah apa? Sama kayak CTM kalau. CTM itu kan obat begaru. Orang kegatalan minum CTM. Tapi berapa banyak orang nang hendak guring minum CTM? Ada kawan tuh mau untal CTM beberapa buting supaya kau guring. Sama orang nang hendak tulak kemana-mana tuh minum kayak Dramamin. Obat yang sebenarnya adalah obat mabuk perjalanan. Tapi yang Inya ambil di situ efek ngantuknya supaya itu guring dalam perjalanan. Nah itu efek samping. Ketika kita bawirit ini, bawirit itu, lalu dampaknya rezeki, itu hanya bagian efek sampingnya. Tujuan utamanya adalah Tuhan ridho. Supaya Tuhan ridho. Makanya Jarsidin sekurang-kurangnya di sini, kalau orang benar-benar meresapi itu zikir, ayyajida fihi minal halawati, dia akan rasakan kenikmatan, rasa manis, rasa lezat yang seandainya ada hal-hal lezat lain di hadapannya daripada duniawi dan malahi, Inya akan mampu mengejampingkan itu. Kada tahu banarai kesian kakawalan nang asik lawan salon nang bila mendengar salon nah kepala joget-joget. Mantap rame nih gedaguman. Bahkan ada jar obat ujar nang suah menginum obat itu jar bila dikinum. Kada kau mendengar musik. Hah? Lalu berpikir hendak igal aja, maka jar bilanya sudah terkinum obat itu, kadang sekadar mendengar musik berjoget, wani menempel telinga ke salon, supaya nang gedagumannya itu tambah nahap, salon nang ganal itu dirikitakan ke telinga, karing corek. Agak kering corek itu gantarannya ganalnya itu. Cuma kok kayak itu gitu nah. Inya merasa asik dengan dunianya kadang kau diapa-apai. Keramian inya. Tapi andai Inya mengetahui kayak apa nikmatnya orang nang berzikir lawan Tuhan tuh nah. Ini para jamaah, orang-orang nang kayak itu kesian Inya rame, kayak berkumpulan, kekawalan, kayak rame berminuman. Mainnya bebinian karena pulang malamnya rame bejingkerakan isuk buingan karena malam pulang kesenangan itu kesenangan nang tampaknya senang tetapi di dalam dirinya tuh hampa berjamaah farok kosong jiwanya tuh hampa kait jadi hidup tuh kada ada arahnya kada ada tujuannya napa nangnya cari. Dan kalau dipikir manfaatnya, minum menyebehi matwa dengan bebinian. Minum dengan bebinian, minum dekai jadi ulang. Inya dihantui oleh berbagai penyakit yang berbahaya. Kan? Dengan hubungan yang kada baik dari berapa penyakit yang maintai. Bahkan penyakit-penyakit yang kada ada obatnya. Belum lagi nang minuman itu. Merusak ke hati, mengolah kecanduan. Nang obat biasanya obat nang mengolah tenang dari coba kan mun efeknya habis ngadanya mahamuk. Dan ada para jamaah kejadian-kejadian, naudzubillah min dzalik. Orang nang bersepeda motor bebinian ya sanggup aja menarik tas nang di tangan bebini itu sampai terhampas bebini itu bermotor. Kada ada diisi hati sama sekali.
sanggup merampas motor orang, membegal orang, bahkan orang mempertahankan sanggupnya menimpas. Kenapa? Salah satunya faktornya adanya ketagihan lawan obat yang kinum. Obatnya larang nih, nukar. Nah, waktu minum tenang, tapi mbah tenang hamok, makanya itu farak tuh semua aja. Khayalnya aja itu ya, man. Kadada sama sekali merasa beda dengan orang para jamaah bila ia mengingat berzikir, ada ketenangan di jiwanya. Tenang ini bila ingat calon Tuhannya. Ada tujuan hidupnya tuh ada. Kalaupun sakit ini di dunia rumah kada punya rezeki pas-pasan, tapi nya percaya dengan janji Tuhan. Paling kadang ingat bahwa zikirku ini kadangnya sia-sia, tang aku berzikir ini kadang kayak aku bernyanyi. Zikir ini dicatat Tuhan sebagai satu pahala, disimpan untuk kehidupan berikutnya. Dan amun sakit di dunia ini nak kada diisi rumah, kada diisi harta, selawas apa gerang sakitnya. Ada ujung, makanya ada tujuan hidup tuh. Jadinya kada juga pusang-pusang benar. Karena ada tujuan. Kalau ada tujuan maka itu yang kadang-kadang berat. Makanya sesuatu itu kalau tujuan ada, maka sesuatu itu ringan. Ringan. Cuma mesti diuji, kada mungkin kada diuji kan. Ada tujuan di akhirat ini kada main-main, maka uji Tuhan. Ada mungkin kayak orang polisi aja kayak tentara bila hendak naik jadi tinggi pangkat harus sekolah dulunya. Dipaculi pulang nang pangkat-pangkat nang ada sekolah pulang bahasa. Hakun aja kayak itu. Kenapa? Karena ini ada tujuan yang dikejar. Sekolah ke luar negeri. Meninggalkan keluarga rela karena tujuan yang dicari ada. Bahkan orang yang hanyar masuk tentara tuh belum subuh lagi dibangun nih bakajutan. Maka bila bangun, bila mendengar nang peluit harus bangun bakajut karena nang kayak kita nang mengguliat dulu. Loncat mulai ranjang, udahnya nang bila lambat di push up segala macam, berkeliling lapangan. Udahnya nang bakayakat di tanah ditembaki orang di kanan kiri. Tapi tujuannya ada ini, maka ringan sesuatu itu dijalani bila tujuan ada pada jemaah. Nah, penting bagi kita untuk mengerti tujuan kita ini diciptakan Tuhan apa. Nah, itu perlu. Tujuan. Kenapa Allah menciptakan kita? Jadi dibadahkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kita diuji Tuhan. Wa a'laha dan puncak daripada zikir ayyafna bil madhkur, bahwa dia melebur anidzakir wa amma siwah, dia asik dengan yang inya sebut. Pada akhirnya inya tidak lagi asik dengan tahlilnya, asik dengan tasbihnya, tapi inya asik dengan orang yang inya puji. Para jamaah, amun kita tulakan ya, misalnya ke mana? Kita tulakan ke daerah pedalaman. Nang kada bersinyal. Batu kekanakan nang biasa main HP pusangnya di situ. Mun sawat 2 hari di internet kada nyanyok kanakan minta bulik tuh bang. Atau misalnya biasa kita melihat YouTube, melihat internet daerah dan kada ada sinyal, wah coba kan kada bakal tahan lawas. Kayak orang gila kada di Jawi. Cerita biasa bang, saya kan HP dipingguti, saya kan HP dipingguti. Saya bang kawannya ada lagi duduk lawan kawan HP nang dipinggut. Sudah kebiasaan kita kayak itu.
nyanyok kada di internet. Tapi bagi orang yang terbiasa lawan kitab-kitab agama, lawan buku, ini kada peduli. Kada ada internet, asal buku ada lawan aku kada apa ya, santai ya. Ada aja buku. Baca bukunya kayak orang bahadi, orang asik dengan bukunya, kada peduli ada internet kalian. Asal buku ada, ilmu ada, yang dibaca, ini dunianya sudah. Tapi orang yang ketujuh membaca buku, mun buku juga mau tertinggal, mati gaya juga. Karena yang dibaca juga nyanyok juga. Boring juga. Nah, tapi itu tidak berlaku pada orang yang asik lawan Tuhan. Karena Tuhan kan bisa tertinggal. Karena kayak buku. Maka di mana aja mereka berada asik terus. Makanya nang lagu tuh di sini senang jalan. Di sana senang. Di mana-mana hatiku senang-senang terus ya. Gembira terus. Kenapa? Karena gembira lawan Tuhan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah gembirakan kita terus. Senang terus. Jadi jangan dikira juga orang senang tuh harus berharta. Tapi mudahan ya berharta berhartaan. Karena banyak juga orang nang pusang gara-gara berharta yang banyak. Cuma memang hakikat kegembiraan itu menurut orang-orang nang arifin, nang mereka kuat, kada itu patokan mereka. Ini masalah senang, amun nyamannya, ya berduit tuh nyaman. Tapi maksudnya gembira. Kegembiraan tuh kada kawa ditukari oleh apapun. Hidup para jamaah lah. Pian utang kada diisi. Awak sehat. Keluarga tuh kumpulan itu nikmat Tuhan tuh. Keluarga sehatan barataan. Awak sehat seorang. Hutang kadada diisi. Wah sudah. Dunia ini datang kadang bawa apa-apa, kita datang ke dunia dan akhirnya akan kembali kepada Allah, kadang bawa apa-apa juga kecuali amal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu lah. Anu soalnya subuh nih sementara turun belah ke subuh ini karena ada mobilan dipakai kekanakan yang sekolah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita barataan, Allah tutupi aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita selalu ingat lawan Tuhan. Dimanapun kita berada, mudah-mudahan selalu mengingat Allah, dimudahkan segala urusan. Ala hadihin niyah ala kulli man wabizul hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kalam dalam selain siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. اللهم استر عيوبنا وعلمنا ان نرتدي بركه علومنا اللهم جل جلاله جميعا مرحوما تفرقنا من بعد ذر معصوما أضيل فينا ولا منا ولا معنا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.